Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Level 2 Karachit Data Motoyusa Kohono Matari. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Di episode sebelumnya diperlihatkan dengan Mbak Naja yang berhasil membuat si Fenris menjadi pengikutnya. Walaupun dia sebenarnya tidak berharap ingin si Fenris juga ikut. Terpaksa mereka berdua kudu menyamar biar tidak ketahuan dengan cara mereka pura-pura menjadi suami istri. Ketika mereka daftar di Serikat Petualang, di sana ada misi dadakan dari kerajaan, yang mana ada monster Psycho Bear yang menyerang kerajaan. Mereka akan membayar 10 kali lipat yang mengambil misi tersebut. Sama si Fenris diambil misi tersebut, mau nggak mau si Banaja juga ikut serta. Tanpa diduga di sana ada yang lebih dulu, yaitu Balirosa, Blossom, Kaileri, dan Belano yang sedang dikepung sama Psycho Bear. Si Banaja pun membantu mereka kayak begitu. Mereka di sana masih menyembunyikan identitas asli mereka biar kagak ketahuan. Sampai di mana si Banaja pun tinggal di sebuah rumah yang sudah disediakan. Yang mana keempat cewek ini karena lemah banget, mereka ingin diajarin sama si Banaja caranya bertarung dan juga menggunakan sihir. Banaja yang tidak berpengalaman, dia akan mengajari mereka sebisa mungkin. Kini animenya dilanjutkan kembali. Pagi-pagi si Fenris ngebangunin si Banaja. Nampak orang ini kaget ketika si Fenris ngebangunin dia tidur. Dia baru menyadari kalau sekarang mereka lagi pura-pura menjadi suami istri. Semalam si Banaja mengingat kembali pas mau tidur. Si Banaja kelihatan kagak mau tidur bersebelahan dengan si Fenris, dengan alasan mereka belum muhrim. Cuma Fenris merasa kalau mereka harusnya satu kasur. Dia juga merasa kalau ras manusia sangat merepotkan dibandingkan rasnya. Si Banaja mau tidur di depan saja, namun kalau dia ketahuan tidur berpisah maka akan dicurigai sama yang lain. Alhasil mau nggak mau dia tidur di situ. Nah, pas mau pergi si Fenris mau mengganti baju si Banaja seperti itu. Namun berbarengan dengan si Balirosa yang masuk ke sana, yang mana hari ini adalah jadwal mereka latihan. Melihat mereka berdua lagi dekat seperti itu, auto langsung keluar lagi. Setelahnya Balirosa beserta yang lainnya sedang latihan melawan monster. Kelihatan dikasih monster satu saja Balirosa sudah kewalahan seperti itu. Blossom mencoba untuk melawannya, namun kagak mempan sama sekali sampai si Belano membuat tameng seperti itu. Baileri yang pakai panah pun tidak mampu untuk mengalahkan monster tersebut, sampai akhirnya mereka berempat pun menyerah begitu saja. Pengen pada dilatih, namun lawan satu monster saja sudah kayak begitu. Setelah latihan mereka kembali ke rumahnya si Banaja. Banaja berhasil mendapatkan rumah tersebut dengan setengah harga berkat kemarin dia mengalahkan Psycho Bear. Sekarang si Banaja menyuruh keempat orang itu untuk tidur di kamar yang sudah ia sediakan. Dia kagak mau mereka tidur di lantai lagi. Tak lama kemudian si Fenris menyiapkan sebuah daging mentah seperti itu. Katanya daging segar kayak begitu enak menurut si Fenris. Tapi yang lain yang dari ras manusia kagak mungkin makan daging mentah seperti itu. Alhasil sama si Banaja bakalan dimasak terlebih dahulu karena dibakar juga kagak bakalan enak. Dibantu sama si Balirosa dan jadilah makanan yang sangat mewah. Di sana terdapat daging yang udah dimasak dan juga ada salad. Balirosa emang cocoknya jadi tukang masak dibandingkan jadi kesatria. Si Fenris merasa kalau ini cuma hidangan dedaunan doang. Tapi pas dia cobain salad tersebut rasanya enak banget. Banaja menyuruhnya untuk memakan dagingnya juga. Setelah makan dagingnya, auto dah dia baru tersadar dengan rasa yang baru dia rasakan. Yang mana ini lebih baik dibandingkan mentah ataupun dibakar doang. Si Fenris berterima kasih sudah dimasakin kayak begitu. Mungkin lain kali dia akan memasak buat mereka-mereka ini. Setelah makan si Banaja ke Serikat untuk menyerahkan misi yang mana dia membawa monster babi hutan yang banyak banget ke sana. Tentu hal itu membuat orang-orang pada aneh melihat bawaan si Banaja yang banyak seperti itu.
Karena menghitungnya bakalan lama, si Fenris mau berkeliling di perkotaan dulu sambil nunggu katanya. Dia ada urusan dulu. Ternyata Fenris berencana untuk belajar memasak. Di sana si Banaja mendapatkan tawaran untuk bekerja di bawah pahlawan untuk bersama-sama melawan para iblis. Tentunya dia kagak usah repot-repot lagi menyelesaikan misi di Serikat. Walaupun dia kagak bisa melepasnya, tapi demi untuk melindungi kerajaan itu, dia merelakan si Banaja kerja di kerajaan. Namun si Banajanya kagak mau, dia bukan asli orang situ. Jadi dia kagak ada kewajiban juga untuk melawan para iblis tersebut. Pas dia sudah ngobrol, pas keluar, nampak Fenris babak belur seperti itu. Dikira ada monster, ternyata dia habis belajar masak. Dia mengakui kalau masak itu tidak semudah yang dia bayangkan. Pas dia belajar tadi pun yang kelihatan mudah, tapi pas dia cobain gagal total semuanya. Apalagi dibarengi sama kekuatan sihir ya kan. Tapi Fenris tidak bakalan menyerah begitu saja. Di sisi lain pahlawan sudah dapat kabar tentang petualang yang jago itu. Dia belum tahu kalau orang itu adalah si Banaja. Dia seperti orang keren saja mau memperkerjakan orang lain, padahal dia sendiri kagak bisa apa-apa. Setelah sebulan dari kerajaan terus mendatangi si Banaja untuk ditawarin kerjasama, namun dia tetap kagak mau. Di sana dia memulai kehidupan baru dengan keempat kesatria lainnya dengan cara menanam sayuran oleh si Blossom yang emang ia jago dalam hal seperti itu. Dan yang lainnya seperti biasa latihan. Di sana Fenris memarahi si Kaileri karena dia terus latihannya sama begituan doang. Harusnya dia langsung kepada monster. Tapi Kaileri orangnya kagak tegaan, apalagi sama yang imut-imut. Si Baleno diberikan sebuah cincin sama si Banaja buat meningkatkan kemampuan sihirnya. Namun dia iseng mau dipakai di jari manis biar dikata tunangan ya kan. Untungnya Fenris langsung memarahinya seperti itu. Terus si Balirosa yang lagi latihan melawan monster level C, dia seperti kewalahan gitu. Sama si Fenris langsung dibantuin. Dia tahu kalau si Balirosa cuma caper supaya si Banaja menolongnya. Ketika sedang latihan, di sana ada yang sedang memantau mereka. Pas mereka balik lagi ke rumah, kali ini si Fenris yang menyiapkan makanannya. Inilah hasil daripada kerja keras dia selama sebulan untuk belajar memasak. Demi untuk si Banaja. Kelihatan rasanya enak makanannya. Dia baru merasakan masak tanpa menggunakan sihir. Itu sangat berbeda banget. Terus dia mendapatkan saran supaya mendapatkan hati seseorang, yaitu dengan cara dia memasak kari. Si Fenris sudah bikin dan langsung diberikan kepada si Banaja. Pas dia coba rasanya emang enak. Lantas si Fenris auto senang kayak begitu. Orang tadi yang mantau mereka masih ada di sana. Ternyata itu adalah dari kerajaan iblis dan mengenali si Fenris. Orang ini merasa aneh kenapa Fenris ada di situ, padahal dia makhluk yang ditakuti dari pasukan kegelapan. Tak lama Fenris pun ada di belakangnya. Nama dia adalah Uliminas. Dia mempertanyakan kedatangannya ke sana mau ngapain. Dia ngakunya cuma mau ngecek area situ, namun kagak sengaja dia melihat si Fenris. Mereka pun mengobrol di dalam sambil ngopi-ngopi. Si Banaja kaget ketika tahu kalau si Uliminas ini adalah bawahan daripada Raja Iblis. Dia ke situ cuma mau mengecek area doang katanya, namun ada Fenris yang sedang bergaul dengan manusia. Terus dia ditanyain lah soal hutan De La Vega yang tidak menyisakan satupun pasukan kegelapan. Si Banaja memberitahunya kalau dia telah menggunakan sihir pemurnian di area itu. Kalau kagak tersisa, berarti sihirnya berhasil. Si Uliminas kaget ya kan. Ada orang yang bisa melakukan itu. Bahkan dia yang mau lihat statusnya si Banaja pun tidak bisa. Padahal dia kalau lihat status Raja Iblis bisa. Kalau soal hutan De La Vega udah dimurnikan, otomatis kakak daripada si Fenris ini sudah meninggal. Karena dia udah cari pun kagak ada katanya. Tapi si Fenris kagak masalah, kakaknya adalah seorang Lupin petarung. Dia kagak mau kalau kematiannya ditangisi dan sebagainya. Sekarang karena sudah tidak ada satupun dari pasukan kegelapan, si Fenris menjadikan si Banaja jadi tuannya. Karena dia kuat ditambah sihir pemurnian itu tidak semua orang bisa juga. Di sisi lain, tiba-tiba yang lain sudah tahu kalau Siris ini adalah si Fenris.
Mereka berempat dari tadi menguping di sana, namun mereka masih aman lah ya kan. Terus karena si Uli Minas penasaran, dia mengajak duel si Banaja ini, biar tahu kemampuannya. Tapi Banaja kagak mau awalnya, karena kagak penting. Si Fenris ngomong kalau Uli Minas ngajak duel cuma buat caper doang. Tapi dia ingin tahu saja kekuatannya, dan nanti dia bisa saja menghabisinya. Alhasil karena nantangin, jadinya sama si Banaja dihadepin. Katanya aturannya boleh menggunakan sihir, siapa saja yang menyerah duluan dia yang kalah. Nah pas dimulai saja Uli Minas udah menyerang, tapi anehnya ini anak udah pede banget kalau bakalan mudah dengan cara menyerang menggunakan kekuatan seperti itu. Namun sayangnya si Banaja cukup dengan jentikan jari saja, mantranya langsung hilang. Lantas hal ini membuat si Uli Minas merasa aneh. Setelahnya giliran si Banaja yang menyerang sampai dia kagak berdaya dan mengakui kekalahannya. Setelah itu Banaja meluruskan kembali kepada keempat orang lainnya dan mengungkapkan yang telah terjadi. Mereka juga pasrah kalau semisal dilaporin ke kerajaan. Tapi Fenris cuma ngasih tahu kalau dia sekarang sudah bukan lagi dari pasukan kegelapan. Harusnya sih iya, mereka harus dilaporkan, namun karena mereka berdua kagak menyakiti keempat orang ini, Balirosa kagak bakalan melapor. Lagian mereka hidup di sana selama sebulan dapat pelajaran dari si Fenris ini. Terus tak lama kemudian si Fenris merasakan ada seseorang yang datang lagi, dan orang itu siapa lagi kalau bukan Uli Minas, beserta naga tempur yang dia bawa. Katanya naga-naga itu sangat kuat, bahkan pas perang pun Raja Iblis membawa pasukan naga tersebut. Si Uli Minas yakin kalau dia bisa mengalahkan mereka. Namun si Banaja kelihatan kagak serius, dia baru pertama kali melihat naga. Dia kegirangan banget. Walaupun ada di dunia sebelumnya, namun dia baru pertama kali melihatnya. Karena si Uli Minas ini menyerang si Banaja, Banaja pun membalasnya dengan cara yang cantik, yaitu merapalkan mantra satu saja yang membuat semua naga tersebut pada tutung. Padahal itu naga terkuat semua, cuma dikalahin sama satu mantra doang wujir. Sisa naga yang tersisa pun pada mundur meninggalkan si Uli Minas di sana. Itulah dia yang sosokan nantang si Banaja. Si Blossom berharap dia bisa melemparkan cangkulnya untuk bisa mengalahkan naga tersebut supaya bisa naik level. Sama si Banaja dibantuin kayak begitu yang membuatnya bisa ngalahin satu, otomatis dia dapat naga satu. Seketika yang lainnya langsung pengen mengalahkan satu juga biar bisa naik level. Namun sayangnya naganya sudah pada pergi. Di sisi lain Raja Iblis yang sedang memantau merasa aneh dengan si Banaja. Yang kelihatan bukan seorang kesatria bahkan pahlawan. Dia cuma seorang petualang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, dia yang akan turun ke sana, yang akan mengalahkan si Banaja. Singkat cerita, Banaja memasang sebuah pelindung di luar rumahnya untuk bisa mengetahui jikalau ada iblis lagi masuk ke wilayahnya. Dia melihat takut dengan kemarin kemunculan si Uli Minas. Bisa saja nanti yang datang lain lagi ya kan. Habis itu si Fenris ngajakin si Banaja untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain si Blossom kelihatan udah ngalahin naga. Dia terus melihat statusnya yang mana dia dapat gelar jadi pembunuh naga. Tentu membuat yang lain ngiri. Beda dengan si Balirosa yang biasa saja, bahkan dia langsung mau pergi latihan. Lantas hal tersebut membuat yang lain merasa kalau si Balirosa ini sangat tangguh. Mereka juga harus bisa seperti si Balirosa yang bisa mengalahkan monster level C. Dikira orang ini tabah ya kan melihat si Blossom punya gelar pembunuh naga. Gak taunya dia nangis dan masih pengen mempunyai gelar tersebut. Karena itu gelar sangat langka. Kalau sampai tahu saja dia bisa diangkat kembali menjadi bangsawan dan dia bisa tinggal di kerajaan lagi. Kemungkinan sekarang udah sulit. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang, yang dimana dia mau mencari seseorang kawan lamanya. Si Balirosa dengan sigap menjaga orang itu supaya tidak masuk sembarangan. Dia mempertanyakan asal muasal orang ini dan siapa yang ingin dia temui. Nampak orang ini mau ketemu dengan si Fenris, otomatis orang ini dari pasukan kegelapan. Dia mengakui hal tersebut, dia cuma menitipkan salam buat si Fenris.
Dan dia bilang dia ingin ngopi bareng. Sebelum pergi Balirosa menanyakan namanya yang katanya namanya adalah Gojal. Tak lama kemudian si Fenris dan Banaja pun datang ke sana menanyakan keadaan si Balirosa yang nampak baik-baik saja. Balirosa memberitahu kalau nama orang tadi itu adalah Gojal. Katanya dia menggunakan nama palsu. Nama aslinya adalah Gol. Dan menurut status yang dilihat si Banaja sebelumnya, ternyata yang tadi itu adalah Raja Iblis. Lantas Balirosa kagak percaya, soalnya dia tadi udah mau menyerangnya menggunakan pedang. Dia takut nanti dibalas sama Raja Iblis tersebut. Keesokan harinya si Gol datang lagi ke tempatnya si Banaja. Si Banaja sih tidak masalah, si Gol bertamu ke situ. Hal tersebut membuat Raja Iblis ini melihat kalau si Banaja masih tenang orangnya. Tak lama kemudian si Balirosa yang mau mencuci baju kaget. Ada si Gol di sana. Dia yang tahu kemarin dia ngapain auto ketakutan seperti itu. Bahkan itu orang malah duduk bersebelahan dengan Raja Iblis tersebut. Dia udah gak tahan dan gak kuat diam di sisinya kayak begitu. Sementara dia langsung to the point saja. Dia mengajak si Banaja buat masuk ke pasukan kegelapan. Namun Banaja menolaknya. Dia tidak berpihak kepada siapapun. Ditambah dia juga bukan asli dari dunia itu. Intinya dia kagak mau bertarung. Terus Banaja menanyakan soal perang antara ras iblis dan manusia. Katanya itu sudah berlangsung 500 tahun. Yang mana pada awal kemunculan Raja Iblis itu katanya datangnya dari dunia lain. Terus mungkin orang ini tidak disukai sama manusia, lahirlah peperangan antara pasukan kegelapan melawan manusia. Sampai sekarang semakin panjang peperangan ini semakin menaruh rasa benci dan balas dendam. Jadi kemungkinan sangat sulit untuk menghentikan peperangan ini. Si Banaja bertanya-tanya apakah dia ingin perang ini berhenti juga. Dia mungkin mau, cuma sekarang yang terpenting dia tidak ingin menguasai dunia. Tapi kalau ada warganya kenapa-napa dia tidak akan diam saja. Lalu sambil mengeluarkan auranya dia mengajak si Banaja lagi untuk masuk ke pasukan kegelapan. Soalnya Banaja tidak berpihak kepada kerajaan, tapi sayangnya di sana si Banaja menolak keras dan menolak keduanya. Si Gojal tidak memaksanya. Dia juga kagak percaya si Banaja bisa menolaknya, namun dia kagak akan menyerah. Sebelum pulang dia salut sama si Balirosa yang bertahan di samping Raja Iblis. Dia sedikit suka sama dia. Sementara si Balirosa yang dari tadi kelihatan tenang, ternyata tubuhnya sudah kaku, lalu dia pun pingsan. Bangun-bangun dia sudah ada di kamar. Namun pas dia menuju ke tengah rumah, dia kaget kalau ada si Gojal lagi main ke sana. Dia sedang makan bersama si Banaja dan mengajak si Balirosa juga di sana. Lantas si Balirosa yang masih pakai baju tidur auto balik lagi dah. Katanya Balirosa punya sisi sederhananya juga. Terus makin hari itu orang ke situ terus. Terus hari selanjutnya pun si Gojal balik lagi. Dikira kagak ada ya, kan taunya dia nungguin di luar. Seketika dia langsung kabur seperti itu. Hari selanjutnya pun sama juga, ketika lagi panen datang si Gojal. Si Balirosa langsung kabur dengan alasan mau mencari kayu bakar. Melihat itu katanya Balirosa ini pekerja keras, padahal dia tuh takut kepadanya. Di sisi lain ada prajurit yang melihat kalau ada Raja Iblis di lingkungan si Banaja. Dia langsung saja melaporkan kepada kerajaan. Di sana kerajaan tentu marah karena si Banaja tidak berpihak kepada mereka, tapi malah berpihak kepada Raja Iblis. Dia akan mengirim pasukan ke sana. Namun anaknya meminta untuk menahannya terlebih dahulu. Takutnya dia salah sangka gitu kan. Main serang begitu saja. Lebih baik mereka berkompromi dan menanyakannya secara langsung. Tapi bapaknya tersebut kagak mau. Tak lama si pahlawan pun datang. Dia meminta untuk diberikan pasukan. Dia akan mencoba menanyakannya secara langsung. Kalau beneran bergabung dengan Raja Iblis, dia akan menghabisinya. Sementara itu si Gol mau berkunjung ke si Banaja lagi. Dia punya alasan tersendiri kenapa dia ke sana terus. Dia ingin memenangkan hatinya saja. Dia juga merasa kalau si Banaja jauh berbeda dengan kerajaan. Makanya mungkin dia nyaman. Nanti dia akan memerintahkan kepada si Uli Minas jikalau ada sesuatu. Sementara si Banaja kelihatan lagi melihat barang-barangnya yang terbuat dari sisik naga. Katanya dia berencana mau menjualnya.
Banaja ingin menjadi pembisnis lagi seperti di dunia sebelumnya. Si Fenris menyarankan kenapa tidak ikut jadi bawahan pahlawan saja, yang tentu gajinya gede. Si Banaja kagak mau, intinya dia kagak mau bertarung. Ditambah dia juga enggak bergabung sama kerajaan bukan gara-gara si Fenris ini dari pasukan Raja Iblis. Dia kagak tahu kenapa bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini. Walau begitu, dia tetap saja kagak ingin bertarung. Hal itu membuat si Fenris ini suka. Tak lama kemudian ada yang datang. Fenris mengiranya itu si Gol lagi, tapi tidak ada tanda-tanda si Gol datang. Pas dilihat ternyata itu si pahlawan beserta prajurit yang banyak banget. Di sana itu orang berlaga sok keren. Dia mengajak si Banaja untuk bergabung dan ada sedikit gertakan gitu. Kalau menolak berarti si Banaja dan yang lainnya bakalan dicap pengkhianat. Lantas dia berasa kalau si Banaja bakalan menyerah. Namun tidak seperti itu. Walaupun Banaja sudah bilang kalau dia tidak ikut keduanya, tetap saja si pahlawan kagak percaya. Dia juga akan mencap si Balirosa dan yang lainnya pengkhianat jikalau mereka tidak membantu supaya si Banaja ini bergabung. Maka dari itu si Banaja mengambil keputusan buat pergi dari tempat itu. Balirosa beserta yang lainnya pun pengen ikut. Semenjak dia hidup sama si Fenris dan Banaja, mereka memiliki pandangan yang berbeda. Kalau iblis itu tidak segalak yang mereka kira. Dia ingin merasakan kedamaian ini terus. Yang lainnya pun berpendapat sama. Alhasil si Banaja pun pergi menggunakan teleportasi. Anehnya rumah dan ladangnya pun dia bawa, cuy. Sampai-sampai prajuritnya merasa kagum melihat kemampuan yang tidak dimiliki pahlawannya. Tak lama ada Raja Iblis yang muncul. Mungkin dia kesal karena berkat mereka-mereka ini si Banaja jadi pergi. Maka dari itu dia marah dan langsung memanggil para pasukannya. Pahlawan yang dikata keren itu pun nyalinya langsung ciut seperti itu dan kabur dari sana. Sementara Banaja berpindah ke tempat bagian barat yang lumayan cukup jauh dari ibu kota. Kemungkinan Raja Iblis pun kagak bakalan menjangkaunya. Kerennya rumah dan ladangnya masih utuh, anjir. Mereka merasa bersyukur. Fenris sang istri kemana saja dibawa si Banaja dia bakalan ikut. Lalu kehidupan mereka di tempat yang baru pun akan segera dimulai. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jambatan nih. Bye-bye.